Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maria Ulfa. Di sini saya dan sama teman saya akan memenuhi tugas daripada tugas matkul etika profesi. Waalaikumsalam. Sehat. Oh, kau. Silakan duduk. Aduh. Sehat. Kita perkenalan dulu aja kali ya, takutnya ada yang belum kenal gitu. Silakan kenalkan dulu nama kamu siapa? Perkenalkan nama saya Ricky Sanim. Saya Sadikin. Oh, Abizar. Oke, gimana nih kesibukannya hari ini? Lumayan cukup sibuk karena kita sekarang ada di suatu tempat istimewa yaitu Gayatri. Gayatri. Kita sambil camping loh guys. mana sih Gayatri itu? Lumayan sih tempatnya sih. Menjauhnya lumayan jauh juga ini. Bang Abi gimana kerjaannya? Alhamdulillah lancar. Lancar. Pusing juga. Pusing juga skripsi. Udah? Yang ditanya itu. Berat itu wah ditanya. Berat. Nah di hidup ya. Asal mau sama ada aja jalan ya. Betul. Kalau Bang Sodikin gimana? Ya sama. Ada kerjaan juga dong. Kerjaan di sini mah. Kalau Rizky Alhamdulillah saya masih nganggur. biasa nganggur ya? Ya, jadi kalau ada kerjaan loker itu poin aja ke saya. Siap nganggur aja dia enggak. Tapi sempat cari kerja atau gimana atau sendiri? Sempat nyari kerja, cuman apa ya? Karena kebiasaan kebanyakan tuh Sabtunya tuh masuk. Jadi kita kan kuliah Sabtu, ya otomatis bentrok dong sama kuliahnya. Jadi ya udah deh, nggak diambil kerjaannya. Itu sih. Kalau Abi kerja di mana, di bagian apa? Saya bagian IT gin. Ya, biasalah. Tunggu masuk dalam profesi juga ya sama tak ya dia. Tapi sama jurusan. Kenapa saya ambil IT? Soalnya harus sesuai sama profesi itu. Jadi jam karir juga, terus skill juga kan. Kalau sejurusan kan enak tuh, jadi tinggal nerusin aja. Tuh di bagian apa masuknya? Di IT support sih. Jadi kalau ada trouble nih bagian jaringan atau lebih spesifik kan di ini sih, di akses internetnya. Jadi bukan lebih ke programmer ya, enggak ya? Enggak sih, lebih ke support jaringannya. Iya sih. Iya. Baik. Kalau maunya sendiri, sendiri. Kalau saya sih ngajar sih ya, guru SMK gitu. Makanya ya mungkin kalau dibilang kok kuliahnya itu tuh ngambilnya Relate nggak? ya itu dia. Tapi sih saya kan di sini ngambil apa ya, guru TKJ, jadi ya kurang lebih ya sama. Masuk ya. Nah, berhubung mau Maria kerjanya sebagai guru, ada nggak sih murid yang apa ya susah diatur atau murid yang berprestasi gitu? Mana tanggapannya melihatnya gitu? Melihatnya dari mana nih dia bisa? Kalau misalnya kita melihat dari murid itu mungkin dari etikanya mungkin ya. Etika is number one gitu. Jadi kalau misalnya etikanya tidak baik, ya mungkin dari apa ya, menilainya juga pasti akan kita kasih yang gak baik sedikit gitu. Tapi kalau misalnya etikanya bagus, sopan santun, ya maka gurunya itu mungkin akan lebih baik lagi kepada nilai itu. Nah, ngomongin etika, guru sendirinya itu, misalkan Maria itu ngajarin nggak sih ke muridnya tentang etika atau apa gitu? Pasti kalau misalnya etika sih wajib banget ya, jadi setiap hari kan. Contohnya seperti kita masuk ruangan, kita harus mengucapkan salam, kayak gitu. Ketemu guru kita harus menyapa, kayak gitu aja sih. Sodikin mungkin mau berbagi pengalaman nih. Boleh. Itu kalau terkait kayak semacam itu pengajaran pembekalan, itu diajarin tentang kedepannya untuk berprofesi itu harus beretika kayak gimana, itu diajarin nggak? Kalau untuk etika untuk kedepannya pasti diajarin sih ya, karena nanti ketika masuk dunia kerja, etika itu penting banget gak sih? Gitu. Kalian kan pekerja nih ya, etika yang digunakan dalam bekerja itu apa aja sih? Nah, coba kita tanya Mas Abi gimana. Contohnya gini nih, kalau kan mau ngajar tentang TKJ ya, jaringan gitu. Itu kan kemungkinan kedepannya sebenarnya bisa jadi cyber gitu kan. Itu kan dalam profesi cyber itu kan ada etikanya.
semacam tidak boleh membobol apa itu yang dimaksud guys. Oh iya. Kalau untuk bobol-bobolan mungkin Bang Abi nih jaringan nih, saya nggak sih? Kalau Betul. etika menurut sudut pandang saya nih lebih ke gimana sih cara ngehargain orangnya, apalagi kan di tempat kerja saya kan ada atasan sama bawahan, itu kan harus namanya itu, terus cara bicara juga harus diperhatikan tuh, karena kan gimana kita bicara sama atas kan harus juga terkontrol juga sih. Juga itu sih kalau di tempat kerja saya tuh. Tapi nyaman orang-orangnya di sana. Sementara ini masih nyaman sih, kan kerja kan yang pertama kan nyari nyamannya dulu. Betul. Kalau kerja udah gak nyaman apa udah toxic kan udah susah tuh. Kalau lu Ki gimana? Orang gua profesi atau gitu kedepannya gitu. Ya kedepannya ya kalau udah punya pekerjaan ya setelah lulus punya pekerjaan ya apa yang diajari di kampus gitu tentang etika profesi ya pasti diterapin gitu, pasti gitu sih. Kan belajar tentang IT di kampus itu kedepannya pengen jadi apa gitu ya, insyaallah sih pengennya apa ya, jadi desainer gitu tetap ya, tetap pengen desainer ya, Desainer apa tuh? desainer ya baju apa gitu lah, yang penting mah Ini desainer ya? desainer aja yang berhubungan dengan programming gitu ya. Rada gak nyambung ya Asing iya. sama IT-nya ya. Tapi kalau TKJ itu di sekolahan kamu itu maksudnya diajarinnya tentang apa aja, jaringan yang dasarnya atau tentang udah coding atau gimana? Kalau mungkin kalau di kelas 10 itu lebih diajarin apa ya, dasar-dasar tentang komponen komputer nih, seperti apa, seperti hardware, software. Kemudian diajari juga tentang yang namanya membuat kabel jaringan, ya crimping, kabelan. Kemudian diajarin juga codingan website statis, kemudian juga menggunakan kreatif, menggunakan jaringan tuh, membuat jaringan menggunakan kreatif, kayak gitu-gitu aja sih. Apa tuh? Ngajarnya kelas berapa aja sih, Maria? Kalau untuk saat ini saya sih ngajar kelas 11 sama kelas 12. Nah, berhubung kelas 12 yang sudah wisuda, sudah lulus, jadi hanya ngajar kelas 11 aja. Kayak gitu. Tuh lebih ke praktek, ternyata jarang praktek. Seminggu sekali. Kayak gitu. Atau nanti di misalnya minggu ini praktek, minggu besok materi sih gitu. Yang seperti itu dikaliku dalam dunia saya. Bagus itu, saya ngambilin jarang itu kalau IT itu diajarin kayak coding gitu, terus kan di SNP itu. Paling cuma materinya ya lebih banyak ya. Iya paling ke jaringan. Jarang kalau langsung real ngoding gitu. Sekarang udah mulai masuk ke codingan Ya jarang, walaupun statis juga. Karena gini, Kakom saya pribadi ingin setiap angkatan itu memiliki progres. Jadi jangan cuma tahu aja nih materinya, jadi harus terjun langsung gitu. Bahkan ada kelas 11 yang dia sudah belajar cyber loh. Kelas 11? Nah, dia udah kayak masuk apa ya, ambil kelas-kelas kayak gitu di luar sekolah. Ya, terus kayak gitu. Terus Abi gimana tentang jaringan untuk? Ya lebih condong ke ini sih, kayak kejahatan cyber. Itu kalau kejahatan cyber kayak penipuan itu kan sebenarnya kan udah diatur di undang-undang itu kan, melanggar profesi lah. Itu udah ada pasalnya tuh. Sekarang itu kan lagi kejar-kejarnya tuh IT kan. Iya betul. Kalau ada di istilahnya ya lagi di apa buatin undang-undangnya lagi tuh. Soalnya kan kebanyakan bicara orang rincian itu house. Sekarang lebih banyak kejahatan yang gini sih. Apalagi sekarang lagi hasilnya pemilu dikit lagi ya kan. Iya. Nanti kejahatan cyber gitu kan pasti nih ataupun mancing-mancing di sosial media gitu. Iya di sosial media kubu lawan presiden atau apa gitu. Tanggapan Bapak itu gimana itu? Ya nggak tahu kita Ini kayak mahasiswa nih. Iya. Secara itu kan cara menyikapinya gimana nih? pemilu ke depan 2024 itu. Saya mah realistis aja lah. Saya mah nyoblos yang benar-benar kerja, jangan cuma omong janji doang. Gitu aja lah. Pengalaman ini kayaknya.
Gimana nih? Cukup terus. Nah, Nih. kalau menurut kalian ini pandangan politik di mata kalian itu seperti apa nih? Karena kan sekarang itu artis-artis sih banyak yang masuk politik ya gak sih? Betul. Menurut tanggapan kalian itu seperti apa sih? Jadi sebenarnya kalau artis atau kita itu cari pamor doang, sensasi ya, sensasi karena mendekati dunia politik di 2024. Jadi dia masuk itunya tenarnya dari situ. Ya, semisal contoh yang Aldi Taher, pernah nggak ada yang Aldi Taher ya calon Sarindo ya, sampai dua partai kan? Iya. Itu kan sebenarnya nggak ada prestasinya kan? Lihat gitu kan ke depan. Ada prestasinya. Ibu ini. Ya, mau tahu nggak? Apa? Bisa Sabia. Ya itu juga ada tuh lagu yang viral itu apa? Kamu Apa? Mbak tanya Mbak, saya juga bingung Mbak, gitu kan. Di surga aja yang nggak bingung gitu. Sama ini Air juga itu ya. Iya betul. cover Coldplay deh. Iya, kalau politik itu ya kayak artis atau gimana itu kan sebenarnya belum memenuhi syarat itu kalau untuk ikut Naikin rating doang ya. iya susah ya kalau sampai jadi gitu ya gimana ke depannya politik ya hancur ini. Bukan politik sih ya, negara kita Iya. ini. Ya sistem demokrasinya gitu ya nggak ada lah. Ini kan kredibilitasnya juga belum bisa dipertanggungjawabkan. Tadi ngomong-ngomong tentang masalah cyber ya, kejahatan gitu kan. Kan sekarang tuh yang benar ya, sebentar lagi kita akan masuki yang namanya dunia apa? Politik kayak gitu kan, pemilu 2024. Menurut kalian bagaimana sih cara kita untuk menangani kejahatan kayak gitu? Maksudnya apalagi sekarang banyak sekali penipuan segala macam. Jadi cara menanganinya seperti apa sih? Habis Ya jaringan. Gimana nih? Ya, secara umumnya sih jangan mudah percaya sih. Kalau kita lihat berita nih yang belum tentu benarannya, terus kita asal nge-share aja, Betul. kita bisa kehatin dan hypein. Lebih hati-hati aja sih, terus lebih dicek lagi nih berita bener apa enggaknya kan. soalnya sekarang banyak juga itu yang modus penipu. Contohnya seperti apa tuh? Penipuan di WhatsApp. Dia ngirimin kayak semacam file di situnya kelihatannya PDF yang kayak orang awam gitu. Iya. Pasti kita klik padahal di situ ada ekstensinya APK kan, diklik masuk lah di situ. Bukannya kemarin gue ya kan tragedi gitu yang ada masuk ke rekening sendiri gitu. Belum lama kejadian juga saudara Sodikin ya. Iya. Gimana tuh? Iya, jadi dia aktif awalnya dikirim malam dari WhatsApp itu dia ngakunya kurir. Nah, terus mau nitipin paket. Nah, diklik lah, disuruh diklik itu aplikasi kan. Jadi keinstall, yang nggak tahu dia nggak kelihatan aplikasinya. Tahu-tahu akun semua itu kepegang sama si orang itu. Jadi Lazada atau gimana masuk dari situ dia belanja token listrik. Tanpa dia tahu ya, dia pemilik tahu menautkan pembayarannya lewat kredit phone-nya dari satu paket. Jadi kan dia nyamang yang ngerasa belanja atau beli tiba-tiba ada tagihan. Iya. Bahaya juga ya. Itu udah kena positif, udah pai jutaan. Itu cara nyiasatinnya gimana tuh Mas? Cara kita tahu bahwa kita di ini yang kita Ciri-cirinya dan Ya itu kan kalau kayak gitu kayak semacam OTP kan masuk semua. Iya. Jadi ketahuan dari situ. Jadi ya lihat dari kredit phone-nya juga udah ada tagihannya kan. Kita nggak ngerasa itu aneh. Hanya kalau cara mencegahnya sih setiap kita mau install aplikasi Kredivo, Shopee kan pasti ngirimin kode OTP-nya kan. Nah, jangan sampai yang lain tuh pada tahu sebenarnya, Mbak. Itu sih yang penting, Mbak. Iya, ya kan. Tapi kan kalau dia udah install lagi aplikasi, jadi dia itu kayak ekstensi gitu. Jadi otomatis OTP-nya pun dia ambil. Nah, yang tahu atau jadi masuk sendiri gitu. Jadi harusnya lebih hati-hati di awalnya gitu. Kalau ada WhatsApp yang nomornya apalagi dari nomor yang gejala. lihat dulu apakah ini benar dokumen, apakah aplikasi. Kalau aplikasi jangan dah. iya sih. Jarang kan serang masa tiba-tiba ngirim aplikasi gak berat apa kan. Paling kan benar pemain gak ribet. Dimakan dulu, dimakan. Oke,
Minum kopi. Yaudah, mungkin itu aja dari cerita-cerita tentang kita, baik tentang kehidupan kita sehari-hari, kemudian tentang politik saat ini gitu ya. Untuk kedepannya sih ya pokoknya tentang etika profesi, intinya kedepannya semoga kita bisa berhati-hati, dan semoga negara kita ini maju, ya maju Ya. seperti itu. Masyarakatnya tuh berakhlakul karimah lah tuh, itu yang penting sih. Karena kejahatan tuh kalau dari diri kita sendirinya punya akhlak nggak bakal ngelakuin kejahatan. Betul. Itu masuk dalam profesi juga kan. Iya, Mau cyber ya cyber gitu. cyber ya cyber, semua tuh pasti ada kejahatan. Tergantung dari diri kita sendiri bisa menjaga apa enggak. Itu aja sih. Oke, ada tambahan lagi? Cukup? Oke. Enough untuk kali ini ya. Yaudah, mungkin obrolan kita kali ini kita tutup sampai segini, cukup sampai sini gitu. Saya tutup mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.